Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita juga diminta untuk senantiasa melazimi zikir atau membiasakan melakukan zikir-zikir baik pada siang hari maupun pada malam hari. Banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita ucapkan ketika kita berzikir. Yang salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tentu kita tidak menyia-nyiakan kesempatan agar kita mampu untuk senantiasa melafazkan kalimat-kalimat yang terbaik ini, kalimat-kalimat thayyibah ini, untuk dilazimkan dalam hidup kita, terutama ketika kita berada pada bulan Ramadan ini. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang diawali dengan la nafi. Artinya la yang menidakkan, yang meniadakan, atau yang menafikan. Kemudian disambung dengan ilah, al-ilah. Dalam makna yang sesungguhnya, bahwa kita diminta oleh Allah untuk meniadakan Tuhan-Tuhan, meniadakan ilah-ilah, yang memang manusia ini senantiasa untuk mencari ilah-ilah yang lain. Karena al-ilah itu pada hakikatnya ada sesuatu yang dipentingkan oleh manusia. Di makna al-ilah adalah sesuatu yang dipentingkan, di mana kepentingan kepada sesuatu itu melebihi dari kepentingan-kepentingan yang lain. Maka ketika kita dalam hidup mementingkan harta, berarti kita sudah mengilahkan harta. Kalau kita sudah mementingkan jabatan, di mana jabatan merupakan sesuatu yang paling amat penting dalam hidup kita, maka kita sudah mengilahkan jabatan dan sebagainya. Maka dengan kalimat la ilaha illallah menuntut kita agar kita meniadakan ilah-ilah yang dicari-cari oleh manusia, yang bukan ilah yang sesungguhnya. Jadi harta bukan ilah, jabatan juga bukan ilah, tetapi diakhiri dengan illallah, bahwa ilah yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar sesuatu ucapan, tetapi mesti terinternalisasi dalam semua gerak-gerik kita, semua tingkah laku kita dalam hidup dan kehidupan ini. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat inti dari tauhid. Oleh sebab itu, ketika kita katakan la ilaha illallah, itu sudah memuat 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid ilahiyah. Kalimat la ilaha illallah ketika kita hubungkan dengan tauhid tadi, paling tidak ketika kita katakan la ilaha illallah, ketika kita hubungkan dengan tauhid rububiyah, maka la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan hanya Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki, yang memberi rezeki itu hanya Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur alam ini, yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La hafiza illallah, tidak ada yang memelihara kita, yang memelihara kita dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la malika illallah, tidak ada yang memiliki apapun di alam ini, semua isi yang ada di langit maupun bumi, semuanya adalah milik Allah. Itu
adalah makna dari tauhid rububiyah. Dan yang kedua, tauhid mulk. Ketika kita sebut dengan tauhid mulkiyah, maknanya paling tidak pertama, bahwa Allah sebagai raja, dia adalah sebagai hakim. Maka la hakimah illallah. Kemudian yang kedua, Allah sebagai pelindung kita, wali. La waliya illallah. Yang ketiga adalah la ghayata illallah, bahwa tidak ada tujuan dari apapun yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid mulkiyah. Dan yang ketiga, tauhid ilahiyah, maknanya al-ma'bud. Maka la ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas kita sembah dalam hidup ini. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesembilan hal yang terhimpun dalam tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid ilahiyah itu merupakan sesuatu yang mesti kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, dan semua itu tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, jadi kita bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan kita, dengan bibir kita, tetapi mesti perilaku kita, tutur kata kita, apapun yang kita lakukan, termasuk pikiran kita, mesti menampakkan bahwa kita betul-betul menyadari bahwa hanya Allah yang menciptakan kita, semua rezeki hanya dari Allah, yang memelihara hidup kita hanya Allah, yang mengatur alam hanya Allah, yang punya segala-galanya hanya Allah, kemudian hakim kita hanya Allah, pelindung kita hanya Allah, tujuan segala aktivitas hanya kepada Allah, dan tentu sepantasnya lah kita beribadah hanya kepada Allah. Maka ini yang mesti harus selalu kita internalisasikan dalam diri kita, dan kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Rasulullah katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka tentu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita, ketika kita menghadapi sakratul maut, itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi mesti harus dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan, pengakuan-pengakuan la ilaha illallah itu, baik dalam tindak tanduk kita, atau dalam keseharian kita, dalam apapun dalam hidup ini, mesti harus selalu nampak. Oleh sebab itu, maka dengan membiasakan meyakini betul bahwa tidak ada ilah, yang ilah sesungguhnya hanya Allah, dan itu terpatri dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, dalam semua hal dalam hidup ini, maka tentu nanti di akhir hayat kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka lisan yang selalu dibimbing oleh kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan pernah mengunjing, tidak akan pernah mengadu domba, tidak akan membual, tidak akan berkata rafas. Kemudian hati yang memang dibimbing oleh kalimat la ilaha illallah tentu akan melahirkan, tidak akan pernah melahirkan perasaan permusuhan, kebohongan, dengki, dan lain sebagainya. Penglihatannya, orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah tentu tidak akan memandang hal-hal yang haram. Kemudian begitu juga perutnya, orang-orang yang senantiasa melazimi zikir-zikir la ilaha illallah tidak akan pernah menerima sesuatu yang haram. Kemudian tangannya tidak akan pernah meraih sesuatu yang haram, tetapi meraih sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telapak kakinya tidak akan berjalan dalam kemaksiatan, dan tentu ketaatannya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mampu senantiasa melazimi kalimat-kalimat zikir yang terbaik ini, terutama kalimat la ilaha illallah ini dalam hidup kita, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita mampu melafazkannya dengan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.